Oke, kita lanjutkan ke contoh soal bagaimana untuk mencari pasangan eigen dari matriks A gitu ya. Contoh soalnya gimana biar terbayang gitu ya dari yang tadi sudah kita pelajari, baik konsep, ide dasarnya, algoritmanya gitu ya. Jadi saya punya matriks A, perhatikan bahwa matriks A ini matriks simetri ya. Jadi saya bisa yakin bahwa nilai eigennya selalu bilangan real. Oke, iterasi 1 saya mau mencari matriks rotasi R1. Yang mau saya nolkan adalah ini. Adalah yang selain diagonal. Diagonalnya saya biarkan ya, 8, 6, 9, 7 saya biarkan. Selain elemen diagonal ini kalian cari elemen yang paling besar. Elemen yang paling besar adalah di sini ya. Karena simetri maka elemen ke-13 dan elemen ke-31 nilainya sama. Jadi saya ambil A13 gitu ya, nilainya 3. Sehingga yang harus saya lihat adalah baris ke P. Jadi ya, saya simpan ya, A13. Yang harus saya lihat adalah baris pertama kolom pertama, tidak lain adalah cos V. Baris ke pertama kolom ketiga adalah sin V. Baris ketiga kolom pertama adalah min sin V, dan baris ketiga kolom ketiga adalah cos V ya. Oke, saya bisa berhasil mengkonstruksi R1. Kemudian saya kalikan. Bagaimana untuk mendapatkan A2? A2 adalah R1 transpose ya, S1 transpose dikali A1 dikali R1 sehingga dapat A2. Kemudian untuk A2 saya lihat lagi, saya biarkan elemennya ini tetap ya. Oke. Kalau digitukan nih, yang ini saya tutup ya karena elemen diagonalnya kita biarkan. Kita lihat elemen selain elemen diagonal yang nilainya atau besarnya itu paling besar. Oke, paling besar dia ada di 2,055770 ya. Kita mau nolkan itu. Oke, bagaimana kita nolkan? Itu elemen ke 1,2. Berarti kalian harus konstruksi matriks R2 di mana baris pertama kolom keduanya di sini adalah cos V gitu ya, yang di sini 0 ya. Ya, saya butuh space yang besar gitu. Kalau saya itu di papan tuh saya bisa bikin satu papan sendiri untuk coret-coret. Jadi ini 0. Saya mau simpan ini di A12 ya. Berarti yang saya lakukan operasi di kolom pertama baris pertama. Ini adalah cos V, lalu ada di sini adalah sin V, min sin V, yang di sini cos V ya. Lainnya 0 ya. Tahu ya kenapa saya bikin R2-nya begini ya. Ini adalah R2. Kenapa? Karena yang kita ambil adalah elemen 1, 2. Berarti yang kita isi adalah elemen baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, dan baris 2 kolom 2 ya. Oke, konstruksi R2-nya tentukan sendiri. Coba kalian tentukan sendiri R2-nya, lalu kalian kalikan. Jadi saya dapat A3 sama dengan R2 dikali A2 dikali ini transpose ya, dikali R2 itu akan sama dengan A3 ini ya. Coba kalian cari itu R2-nya seperti apa ya, PR buat kalian sendiri. Lalu sampai iterasi ke-10 kalian bisa lakukan hal yang sama seperti itu. Sampai iterasi ke-10 kalian dapatkan ini ya. Tambah 6 iterasi lagi saya dapat selain elemen diagonal itu nilainya 0 dan elemen diagonal isinya ini. Nah, V-nya adalah saya simpan ya, R1 dikali R2 sampai R18 saya simpan, saya kalikan, saya dapat V-nya. Artinya apa? Artinya ini adalah nilai eigen pertama, ini adalah vektor eigen pertama, lalu saya punya vektor eigen kedua, nilai eigen kedua. Selain itu, saya punya dua nilai eigen lagi, eigen ketiga, vektor eigen ketiga, dan juga terakhir ini lambda keempat. Ini adalah vektor eigen keempat ya. Dapat semua ya. Oke. Nah, ini saya juga cantumkan script Octave untuk kalian coba. Ya, kalian boleh bikin program selain seperti yang di sini juga boleh. Nah, kalau yang di sini saya gunakan T sama C sama S ya. Selain pakai program ini juga boleh, kalian bisa buat sendiri gitu ya. Saya juga kadang walaupun sudah membuat sebenarnya ini program ini sudah saya ambil dari buku gitu ya. Ketika saya diminta membuat program sesuai logika berpikir yang sudah saya jelaskan tadi mengenai iterasi Jacobi juga bisa, dan bisa jadi tidak sama persis dengan program ini ya. Jadi boleh-boleh saja, nggak harus sama persis dengan ini hanya tampilan saja. Nah, hasil running Octave-nya saya bisa peroleh bahwa diagonal matriksnya isinya ini dengan vektor eigennya adalah ini sama persis dengan perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya.
Gitu ya. Oke, saya harap bisa dipahami materi yang saya ajarkan. Walaupun terlihat kenapa sih Bu kita harus repot-repot memahami untuk mencari metode numerik untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Walaupun kan kita kalau di Mapel itu ada eigen value, kalau di MATLAB itu sudah ada eigen value gitu ya. Terus di software itu bisa digunakan kan Bu. Tidak selamanya gitu ya. Kadangkala ketika matriks kalian itu tergantung dari aplikasinya atau softwarenya. Setiap software itu punya batas perhitungan matriks. Jadi ketika matriksnya terlalu besar atau matriksnya nilai elemennya terlalu kecil atau terlalu besar, itu si program itu jadi kesulitan juga untuk menghitung faktor eigen dan nilai eigennya gitu, karena tampilannya jadi nggak bisa sesuai yang kalian mau lah gitu. Jadi ada perlunya juga kalian mengetahui metode numerik untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen gitu. Selain mengandalkan dari software tadi ya. Oke. Logika berpikir nilai eigen dan vektor eigen juga kalian perlukan karena kalian adalah orang jurusan matematik gitu ya. Jadi harus tahu dasar-dasarnya seperti apa. Kalau ditanya software ini kira-kira metode numeriknya untuk menghitung nilai eigen pakai apa? Nggak tahu, itu kan juga bukan hal yang lumrah ya, karena kalian adalah sarjana matematik gitu ya. Oke, semua yang saya sampaikan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Banyak hal lah mungkin tidak bermanfaat dalam besok gitu ya, enggak, mungkin suatu saat semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian dan juga orang-orang yang ada di sekitar kalian gitu ya. Oke, saya akhiri, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk kuliah online-nya ya selama 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.